Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sejarah munculnya aliran teologi dalam Islam yang terbagi menjadi 73 golongan. Sebagai pemateri atau penyampai materi itu terdiri dari saya sendiri, Mulia Abdul Somad, ada Ade Apriliani, Mbak Evi Nurmalasari, Khozanatul Jannah, juga Saudara Gustiawan Maula Rizki. Untuk mengefektifkan waktu itu langsung saja ya, saya bacakan materi yang pertama. Pertama ini awalnya karena persoalan politik, lalu berlanjut pada masalah akidah atau takdir. Ini awal mula terbentuknya 73 golongan ya. Ceritanya itu saat ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan agama Islam di Mekah, kota ini memiliki sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Sistem pemerintahan kala itu dijalankan melalui majelis yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala suku yang dipilih melalui kekayaan dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Tetapi pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai pemimpin, beliau mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok pedagang yang mempunyai solidaritas kuat demi menjaga kepentingan bisnisnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya terpaksa meninggalkan Mekah dan pergi hijrah ke Yastrib, dan sekarang itu bernama Madinah. Pada saat hijrah itu pada tahun 622 Masehi. Ketika masih di Mekah, Nabi Muhammad SAW hanya menjadi pemimpin agama. Setelah hijrah ke Madinah, beliau memegang fungsi ganda, yaitu sebagai fungsi pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Setelah hijrah ke Madinah, beliau memegang fungsi ganda, yaitu itu sudah saya jelaskan tadi. Disinilah awal mula terbentuknya sistem pemerintahan Islam pertama, yakni dengan berdirinya negara Islam dan Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, daerah kekuasaan Madinah tak terbatas pada kota itu saja, tetapi meliputi seluruh semenanjung Arabia. Negara Islam pada waktu itu, sebagaimana digambarkan oleh William Montgomery Watt dalam bukunya yang berjudul Muhammad Prophet and the Statesman, sudah merupakan komunitas berkumpulnya suku-suku bangsa Arab. Mereka menjalin persekutuan dengan Muhammad SAW dan masyarakat Madinah dalam berbagai bentuk. Sepeninggalan Nabi Muhammad, timbul persoalan di Madinah, yaitu seperti pengganti beliau untuk mengkepalai negara Islam yang baru lahir itu. Dari sinilah mulai bermunculan berbagai pandangan umat Islam. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang disetujui oleh umat Islam ketika itu untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad dalam mengepalai Madinah, negara Islam di Madinah waktu itu. Setelah digantikan Abu Bakar, digantikan oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan selanjutnya itu oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Materi selanjutnya itu tentang munculnya perselisihan yang akan disampaikan oleh Saudara Evi, Mbak Evi ya. Silahkan Mbak Evi. Terima kasih. Awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali merupakan era kekacauan dan awal perpecahan di kalangan umat Islam. Namun, bibit-bibit perpecahan itu mulai muncul pada akhir kekuasaan Utsman. Di masa pemerintahan Khalifah keempat ini, perang secara fisik beberapa kali terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib, menyebabkan terkoyaknya persatuan dan kesatuan umat. Sejarah mencatat paling tidak 2 perang besar pada masa ini, yaitu Perang Jamal atau bisa disebut juga Perang Unta, yang terjadi antara Ali dan Aisyah yang dibantu Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, serta Perang Siffin yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. Faktor penyulut Perang Jamal ini disebabkan oleh Ali yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang dan menyelesaikan perkara ini secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair, dan Talha. Zubair dan Talha terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ali semasa memerintah juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus.
Muawiyah bin Abu Sufyan yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi di masa pemerintahan Khalifah Utsman yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para penantangnya pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, dan Qadariyah. Aliran-aliran ini pada awalnya muncul sebagai akibat percaturan politik yang terjadi, yaitu mengenai perbedaan pandangan dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan atau aspek sosial dan politik. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Kelompok Khawarij yang akhirnya menjadi penentang Ali menganggap bahwa Ali tidak melaksanakan keputusan hukum bagi pihak yang memeranginya, sebagaimana ajaran Al-Quran. Karena itu mereka menuduh Ali kafir dan darahnya halal, kata guru besar filsafat Islam, Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Sementara itu, kelompok yang mendukung Ali dan keturunannya, yaitu kelompok Syiah, melakukan pembelaan atas tuduhan itu. Dari sinilah bermunculan sebagai berbagai macam aliran keagamaan dalam bidang teologi. Selain persoalan politik dan akidah, muncul pula pandangan yang berbeda mengenai Al-Quran atau makhluk atau kalamullah, qada dan qadar, serta sebagainya. Dilanjut ya ke materi yang ketiga, itu Sunni dan Syiah, dua aliran teologi yang masih bertahan sampai sekarang. Kepada Saudara Gustiawan Maula Rizky, dipersilahkan. Baik, untuk ketiga sendiri mengenai Sunni dan Syiah, dua aliran teologi yang masih bertahan. Nah, dari sekian banyak aliran kalam teologi yang berkembang di masa kejayaan peradaban Islam, seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sebagainya. Hingga saat ini hanya dua aliran yang masih memiliki banyak pengikut. Kedua aliran itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasa disebut dengan kelompok Sunni dan Syiah. Penganut kedua paham ini tersebar di berbagai negara di dunia yang terdapat komunitas Muslim. Tak jarang dalam satu negara Muslim terdapat dua penganut aliran ini. Secara statistik, jumlah Muslim yang menganut paham Sunni jauh lebih banyak dibandingkan yang menganut paham Syiah. Wikipedia menyebutkan sekitar 90% umat Muslim di dunia merupakan kaum Sunni dan sekitar 10% menganut aliran Syiah. Namun sumber lain menyebutkan paham Syiah dianut oleh sekitar 24% umat Islam. Sementara itu penganut Islam Sunni diikuti lebih dari 70%. Rujukan lain menyebutkan penganut Islam Sunni sebanyak 85% dan Syiah 15%. Kendati jumlahnya tak lebih dari 20%, penganut Syiah ini tersebar hampir di seluruh dunia. Yang tersebar ada di Iran dan Irak. Kemudian sedikit di Afghanistan, Pakistan, India, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, beberapa negara pecahan Uni Soviet, beberapa negara di Eropa, dan sebagian di Amerika Serikat. Seperti halnya Syiah, paham Sunni juga dianut oleh umat Islam di negara-negara tersebut. Tetapi itu dalam komposisi yang berbeda-beda antara satu negara dan negara yang lain. Paham Sunni dianut lebih banyak umat, termasuk Indonesia. Di Iran dan yang mayoritasnya penduduknya adalah Muslim, 90% merupakan penganut Syiah dan hanya 8% yang menganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jumlahnya mayoritas, paham Syiah tidak hanya diperhitungkan sebagai aliran teologi, tetapi juga sebagai gerakan politik di Iran. Di Irak, 60% penduduk Muslim yang menganut paham Syiah dan 40%-nya merupakan Sunni. Namun ada juga yang menyebutkan penganut Islam Syiah di negeri 1001 malam ini berkisar 60-65% dari penganut dan penganut Sunni 30-37%. Para penganut Syiah di Irak merupakan orang dari suku Arab. Sementara itu penganut Islam Sunni adalah mereka yang berasal dari suku Arab, Kurdi, dan Turkmen. Di negara Muslim lainnya seperti Afghanistan, jumlah Muslim Sunni mencapai 80%, Syiah 19%, dan penganut agama lainnya 1%. Di Sudan, 70% penduduknya merupakan penganut Islam Sunni yang mayoritas bermukim di wilayah utara Sudan. Di Mesir, 90% penduduknya adalah penganut Islam yang mayoritasnya beraliran Sunni. Sementara itu, sisanya menganut ajaran Sufi lokal. Sedangkan masyarakat Muslim di Lebanon, selain menganut paham Sunni dan Syiah, juga menganut paham Druze. Namun, dari 59% penduduk Lebanon yang beragama Islam, tidak diketahui secara pasti
berapa komposisi penganut paham Islam Sunni, Syiah, dan Druze. Berbagai sumber ada menyebutkan bahwa komunitas suku Kurdi kurang dari 1% yang bermukim di Lebanon, termasuk dalam kelompok Sunni. Jumlah mereka diperkirakan antara 75.000 hingga 100.000 orang. Selain itu, ada pula ribuan suku Beduin Arab yang tinggal di wilayah Beka dan Wadi Khalid, yang semuanya menganut paham Sunni. Kendati demikian, di beberapa negara Muslim yang mayoritas menganut paham Sunni seperti Indonesia dan Malaysia, penganut Syiah nyaris tidak diperhitungkan baik sebagai aliran teologi maupun gerakan politik. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Gustiawan. Selanjutnya itu yang keempat, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ini akan dijelaskan oleh saudari Khazanatul Jannah. Kepada saudara Khoza, silakan. Ya, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ketika membicarakan aliran-aliran teologi dalam Islam, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang selalu diutarakan, yaitu umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu di antaranya yang selamat, sedangkan lainnya menjadi golongan yang rusak. Beliau ditanya, siapa golongan yang selamat itu? Beliau menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ahmad. Banyak ulama berpendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, pengakuan, maupun hal-hal lain yang dikaitkan dengan pribadi Rasulullah SAW. Itu sebabnya aliran ini disebut juga Ahlu Hadis wa Sunnah, yaitu golongan yang berpegang pada hadis dan sunnah. Siapa dan kelompok manakah yang masuk dalam kategori Ahlu Sunnah wal Jamaah itu? Mayoritas umat Islam mengaku mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, secara ideologi dan emosional terikat dengan aliran-aliran yang berbeda. Untuk menjawab pertanyaan di atas, secara definitif tidaklah mudah. Ada aspek-aspek yang mesti dilihat sebelum menggolongkan kelompok tertentu sebagai Ahlus Sunnah atau bukan. Aspek-aspek yang dimaksud adalah sejarah, sosial, budaya, dan politik. Mengenai hal ini, ada beberapa alasan. Alasan pertama, ajaran Islam mampu mengubah lingkungan sosial dan budaya yang berimplikasi pada perubahan pandangan hidup masyarakatnya. Kedua, dalam proses perubahan dari kondisi lama pada kondisi baru, terjadi penghayatan terhadap ajaran Islam yang dipengaruhi oleh sosial budaya setempat. Setiap masyarakat akan menghayati dan merespons ajaran Islam dengan cara yang berbeda karena mereka di suatu masa dan lingkungan yang tidak sama. Itulah mengapa ada Asy'ariyah yang berkembang di Irak, Maturidiyah di Samarkand, dan Tohawiyah di Mesir. Ketiganya dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada awalnya, aliran-aliran tersebut muncul untuk merespon realitas yang sedang dihadapi umat Islam. Ketika itu, ide-ide yang ditawarkan ulama besar adalah cara pandang baru tentang kehidupan beragama, bukan menawarkan aliran teologi baru. Sejarah mencatat, munculnya Asy'ariyah adalah respon terhadap kebijakan penguasa dinasti Abbasiyah yang menjadikan Mu'tazilah sebagai aliran resmi pemerintah. Pengaruh paham Mu'tazilah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mum pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Al-Mu'tasim pada tahun 218 sampai 228 Hijriah atau 833 Masehi sampai 842 Masehi, dan Al-Wasik pada tahun 228 sampai 233 Hijriah atau 842 sampai 847 Masehi.
Mu'tazilah terkenal mengagungkan rasionalitas yang sulit diterima oleh masyarakat awam. Kemudian Asy'ariyah muncul menawarkan cara pandang baru yang lebih sederhana dan membumi. Doktrin-doktrinnya didasarkan pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan tradisi para sahabat. Sebagai sebuah cara pandang, perbedaan dalam tubuh Asy'ariyah pun muncul. Muhammad Tolha Hasan dalam bukunya Wawasan Umum Ahlussunnah wal Jamaah menulis bahwa dalam Asy'ariyah terdapat perbedaan visi. Visi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari atau Imam Asy'ariyah tidak sama dengan murid-muridnya seperti Al-Baqilani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan As-Sanusi. Padahal mereka mengklaim dirinya penganut Asy'ari. Demikian pula dalam mazhab fikih, terdapat perbedaan pandangan dan fatwa antara Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, seperti An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Al-Buti, Al-Qufal, dan lain-lain. Terima kasih untuk saudari Rozana Tuzana. Selanjutnya itu materi tentang dari manhaj ke mazhab yang disampaikan oleh saudari Ade Abriani. Silahkan Mbak Ade. Dalam perjalanan sejarahnya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak berhenti pada majaz atau al-fiqih, cara pandang semata, tetapi menjelma menjadi fiqh atau kelompok yang terorganisasi. Dikatakan demikian karena Ahlussunnah wal Jamaah membentuk suatu doktrin dan mempunyai pengikut yang tetap. Jika seseorang mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, yang bersangkutan harus punya ciri-ciri tertentu dalam keyakinan, sikap, dan perilaku. Ciri-ciri itu kemudian menjadi pembeda antara penganut Ahlussunnah wal Jamaah dan penganut aliran teknologi lainnya. Masalah menjadi lebih rumit tak kala aliran-aliran teknologi Ahlussunnah wal Jamaah sendiri punya karakter dan ciri-ciri sendiri. Ada penganut Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut Ahlul Adnas, yaitu mereka yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Mayoritas kelompok ini mengikuti pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ada yang disebutkan Asy'ariyah yang sekarang menjadi umat muslim mayoritas di beberapa negara termasuk Indonesia. Ada pula kelompok Ahlussunnah wal Jamaah Al-Mu'tadiriyah yang terkenal dengan penggunaan rasionalitas. Terima kasih kepada Mbak Ade ya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya itu intinya itu siapa sih sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah yang golongan yang selamat, hanya satu dari 73 golongan tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah. Golongan itu harus kita dapat mencari golongan itu harus melihat dari berbagai aspek kan. Aspek-aspek yang mesti dilihat itu kesimpulannya dilihat dari segi sejarah, sosial, budaya, dan politik. Seperti itu sih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.